Selamat pagi, rekan-rekan sejawat di sekolah. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama ini akan kita program yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Mana saya mempunyai tugas dalam sebelum saya membuat satu program itu, saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat untuk pelaksanaan program tersebut. Di mana program tersebut yang tujuannya itu berdampak pada murid. Di sini saya dapat mengembangkan ini dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program kegiatan yang memanfaatkan model manajemen baca. Di sini kami akan membuat program dengan menggunakan alur baca, di mana alur baca ini adalah satu proses di mana dalam membentuk satu program harus melalui alur baca. Yang pertama baca itu mendiskusikan tentang program kegiatan yang akan kita laksanakan, di mana program ini kita akan melatar belakangi karena kita punya mutu untuk pendidikan itu sangat rendah. Dalam hal ini literasi. Jadi untuk menumbuh kembangkan minat daripada murid kita dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi mengenai rapor pendidikan yang sangat rendah, maka perlunya kita sebagai bagaimana cara kita menumbuh kembangkan minat siswa atau murid kita dalam berliterasi. Salah satunya yang akan kita programkan di sini adalah Pondama atau Pondok Baca Malango yang sesuai dengan nama lingkungan sekolah kita. Di sini berdasarkan dasar filosofi pengajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama dalam memperkatakan manusia sebagai anggota persatuan. Jadi tugas kita sebagai pendidik, di mana kita mengajar dan mendidik siswa kita untuk menjadi manusia yang berkehidupan bersama dalam kita memerdekakan diri kita dalam pembelajaran. Di mana profil Pancasila yang kita kembangkan itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Di mana karakteristik lingkungan yang kita kembangkan dalam program ini yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan akademik berupa literasi. Dia lingkungan yang menempatkan murid dan siswa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya di kelas. Tapi yang kita ambil nanti ini program kita akan membawa murid kita ke luar kelas ke pondok baca itu. Adapun yang akan kita lakukan sesuai dengan kekuatan yang kita miliki dalam sekolah ini yang dapat kita manfaatkan untuk program ini, yang pertama modal manusia itu kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah. Kemudian modal fisik, buku-buku, rak buku, ruang kelas bisa dengan ini pondok baca itu. Kemudian nanti kita masuk lagi pada yang ketiga, modal sosial, di mana kesepakatan kelas dan kolaborasi antar warga sekolah. Kemudian modal lingkungan, yaitu ruang kelas dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini bisa kita manfaatkan seperti
banyak. Nah, itu kita harus manfaatkan daripada tidak ada gunanya di lemari. Yang baik kita manfaatkan agar bisa dipergunakan oleh murid-murid kita. Ini modal politik, yaitu kewenangan kepala sekolah. Ya tentunya di sini kepala sekolah sangat berperan aktif di dalam program tersebut. Kebijakan yang diberikan untuk agama, literasi agama selain dalam pembelajaran, kita juga bisa membina anak-anak kita dalam pembelajaran itu tentang literasi agama sebagai hasil dari pendidikan moral. Itu bisa kita laksanakan juga. Di sini prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kesadaran minat baca, tulis, dan juga pada murid dalam mencapai tujuan akademik dan non-akademik agar terlibat aktif dalam program Pombamal. Di sini program kegiatan suara pilihan dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program kegiatan ini. Ya. Di sini poin atau suara di sini kita harus memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan masukan, saran terhadap impian pagi literasi yang kita impikan. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, berkontribusi dan berdiskusi untuk mewujudkan program Pombamal tersebut. Ya. Kemudian choice memberikan kesempatan untuk mereka mengeksplorasi kemampuan potensi yang mereka miliki, dengan memberikan kesempatan murid untuk memilih dan menyusun jadwal sendiri untuk buku apa yang dibaca setiap harinya di pondok baca itu. Kemudian one side mengajak murid berpartisipasi aktif untuk mewujudkan Pombamal ini. Kemudian mengajak murid mengatur untuk pemetaan tempat Pombamal sesuai keinginan mereka. Kemudian menunggu kembalikan sikap tanggung jawab dalam mewujudkan Pombamal ini. Selanjutnya menunggu kembangkan kegemaran dalam mengasah minat literasi murid dan berpartisipasi dalam kegiatan. Ya, ini saya akan laksanakan sebelum saya mengembangkan program ini. Saya akan berdiskusi nanti dengan juga kepada murid dengan melibatkan mereka dalam voice dari organisasi agar program literasi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti yang saya katakan di awal, saya akan mengeluarkan alur bahagia, tetapi untuk program ini saya akan dari pertama yaitu buat bertanya tentang pertanyaannya, bagaimana meningkatkan motivasi dan minat murid dalam Pombamal. Ya, kemudian tindakan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan juga warga sekolah yang seperti saat ini saya laksanakan. Kemudian rencana melibatkan murid dalam voice dan leadership dengan memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat dalam program Pombamal ini. Kemudian aset. Di sini dalam program ini aset yang kita perlukan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan seluruh warga sekolah. Waktu kegiatan dilaksanakan di sini kita laksanakan bergiliran. Ada kelas setelah program ini akan dimulai. Jadi tidak semuanya, tetapi karena bergiliran terbatas, jadi mungkin kita atur jadwalnya bagaimana nanti pengaturannya untuk membawa mereka pada pondok baca ini. Kemudian penanggung jawab saya sendiri sebagai CGP dan juga rekan guru wali masing-masing nanti. Ya. Dan untuk alur A-nya yaitu ambil pelajaran, mana pertanyaannya, aktivitas apa saja yang disukai murid dalam program Pombamal ini. Kemudian tindakan, murid memberikan pendapat tentang aktivitas
aktivitas yang menyenangkan bagi murid dalam meningkatkan kesadaran minat membaca, tulis, dan hitung. Dia rencana melibatkan murid dalam kuis-kuis dan ujian, di mana memberikan kesempatan pada murid untuk berdiskusi dan berpendapat dalam program Pombamal ini. Kemudian aset kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan seluruh warga sekolah. Waktu kegiatan dilaksanakan tentunya dalam mata pelajaran yang akan kita bawa dalam hari itu. Tapi secara bergiliran antar kelas. Kemudian penanggung jawab saya, CDP, dan juga rekan guru wali kelas masing-masing. Dan untuk program Pombamal ini mungkin sampai di sini karena sebelumnya itu kita akan memanfaatkan aset, di mana saya memberikan kesempatan kepada kita semua bagaimana cara mewujudkan Pombamal ini dengan memanfaatkan aset yang ada pada sekolah kita. Jadi saya minta pendapat kepada rekan-rekan sejawat, kiranya usul-usul dan sarannya supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan mencari ada tanggapan dari teman-teman dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Karena kita ketahui bersama di dalam modal finansial, mungkin kita kekurangan sarana dan prasarana, bahkan karena terbatasnya dana yang ada. Jadi saya mungkin minta pendapat kepada teman-teman supaya agar program ini bisa terlaksana, apakah kita menggunakan aset yang ada, tapi kita juga bisa memanfaatkan aset sekitar lingkungan kita. Jadi mungkin pendapat dari teman-teman, saran dari teman-teman dan butuhkan untuk terlaksananya program tersebut. Program dan capai kaki lama. Kira-kira bagaimana pendapat dan kita dari tujuan itu yang masuk di sekolah dulu dengan murid yang mereka Terima kasih untuk sarannya. Untuk modal finansial memang kalau untuk pemanfaatan itu kita sudah ada. Sehingga karena kita belum mempunyai perpustakaan, jadi setidaknya juga kita sebagai warga sekolah harus diri untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi mungkin kita belum menerima bantuan perpustakaan, tetapi karena melatar belakangi dengan keadaan sekarang kita punya rapor pendidikan itu sangat rendah. Jadi bagaimana caranya sebelum adanya perpustakaan kita cara kita itu menghadapi siswa dengan menumbuh kembangkan mereka dalam berinteraksi. Salah satu modal dengan saya tetapi mereka kita lihat ini kan masih malas ya, karena mungkin karena lingkungannya yang tidak nyaman atau bagaimana, jadi bagaimana
baca. Untuk mereka lebih berminat dengan programnya. Itu dibuat jadwalnya. Hari ini latihan berapa? Hari ini berapa? Silakan ambil buku baca di pondok baca itu dan dipandu oleh ibu sendiri seperti itu. Jadi punya jadwal untuk membaca mereka. Kalau tidak punya jadwal itu biasanya agak malas. Kami bertanggung jawab dengan yang lain. Berarti untuk ini program ini buat jadwal. Buat jadwal. Ambil buku di dalam sini, baca di pondok baca ini supaya berguna. Tapi ini juga ya punya apa itu modal fisik ini tentang pondok baca ini kan terbatas kan? Makanya dijadwalkan per kelas dia bisa satu kali ada. Mungkin ada yang lain? Jadwal, kemudian anak-anak membaca di sana sudah selesai. Dan ini nanti kemudian akan diberikan tanggung jawab masing-masing kepada wali kelas yang mengawasi, kemudian mengevaluasi yang sudah anak-anak lakukan sampai di mana capaian pembelajaran hari itu. Apakah dia sudah mengeja atau baru menambah atau bagaimana itu bilang kelas 1, 2. Kemudian yang kelas ini bisa berjenjang kan. Kalau kelas ini kan pasti dia tidak bisa mengatasi itu atau mengeja lah. Itu jadi bahan evaluasinya masing-masing. Jadi program ini tidak hanya berarti satu orang menjadwal anak-anak membaca sudah selesai semuanya, tapi kalau dievaluasi dari guru kelas masing-masing mereka pasti bisa menetapkan modal dalam usia dan modal finansial. Dalam itu diganti kalau dari kolaborasi. Jadi misalnya hari itu tidak ada jadwal ada membaca, masalahnya bisa minta bantuan dari jadi ada tema baik kita buat program kita tidak membaca tapi tidak ada evaluasinya bagaimana nanti semua itu akan dilakukan semua dapat membaca tenang membaca bersuara itu betul dievaluasi semua dari itu ada peningkatan ya evaluasi tidak pernah ada. Berarti untuk pendapat kepolisian yang masuk kedua pembuatan jadwal evaluasi. Kemudian ada lagi usulan lain. Dan terima kasih buat waktu yang diberikan dan terima kasih untuk saran dan masukan yang diberikan dan semoga program ini bisa bermanfaat bagi anak didik kita khususnya dalam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada sedikit yang Ibu akan sampaikan mengenai program kita seperti yang telah kita bicarakan bersama. Yang di depan itu apa yang kita bangun? Itu pondok baca. Pondok baca. Ya, jadi itu namanya Pondok Baca Malawu sesuai dengan nama sekolah kita. Jadi Pondok Baca Malawu. Ya. Setidaknya setelah kita memprogramkan untuk membuat pondok baca, ya. Tentunya itu tujuannya untuk siapa? Kita. Untuk kamu ya. Ya? Untuk kamu tujuannya semua untuk siswa. Jadi di dalamnya itu
kita akan belajar. Pertama, apa? Literasi. Ya? Karena kita punya rapor pendidikan ini rendah, jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan minat baca kita dengan menghadirkan suasana yang nyaman. Jangan tidak membaca di dalam kelas. Nyaman? Nyaman kalau sedang hujan, tapi kalau sudah cuaca baik-baik saja kita akan Nyaman. di luar. Itu di pondok. Baca. Asik tidak? Asik. Kan? Ya, tapi tentunya ada kegiatan-kegiatan yang akan kita buat di sana, bukan sekedar membaca. Jadi ibu akan menggali pendapat kalian ya. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di pondok baca ini? Kira-kira siapa yang mau kasih usul? Siapa? Nah, kira-kira apa ya? Apa yang bagusnya? Hah? Kira-kira bagaimana? Hah? Hah? Apakah cuma membaca? Hah? Supaya kita lagi gimana ya? Memahami bacaan kita. Misalnya kita belajar bahasa Indonesia ya. Misalnya kita belajar pokok bahasan tentang apa? Menentukan tokoh apa lagi? Tokoh apa lagi? Amanat atau pesan, terus nasihat, apa ya? Nah, terus apa lagi? Hah? Karakter dari tokoh cerita biasanya ya. Misalnya itu ya. Jadi setelah kamu membaca, kita akan menemukan kata-kata yang biasanya ibu apa artinya ini? Ya tak? Ibu apa artinya ini? Nah, sekarang supaya kalian menjadi aktif dan lebih apa ya? Lebih semangat, kalian setelah membaca menuliskan kata. Bisa tidak? Misalnya ada yang kata kamu tidak mengerti ya. Misalnya pesan. Pesan artinya? Hah? Amanat sama ya? Apa? Kalau dalam cerita ada? Paket. Apa ya? Misalnya pesan apa artinya? Berarti nasihat yang diberikan untuk kita. Jadi bukan sekedar membaca. Kamu itu membaca buku bukan sekedar membaca ya. Sama dengan kita menonton ya. Bukan sekedar menonton. Kita ambil apanya? Iya, pelajaran dari apa yang kita nonton. Garis besarnya apa? Kira-kira ini ceritanya tentang berbuat baik. Jadi misalnya ceritanya Malin Kundang. Jadi pesannya apa? Tidak boleh membantah. Tidak boleh apa? Membantah. Tidak boleh Membantah. durhaka. Kalau membantah masih hari-harimu kan? Ibu apa? Betul tidak? Betul. Tapi kalau Malin Kundang apa? Durhaka. Karena dia tidak mau mengakui orang Tuanya. Itu yang tidak bisa. Jadi pesannya kita tidak bisa atau kita jangan
Batu. Mau tidak? Tidak. Kayaknya ikut ya. Nah, itu contohnya ya. Oke. Jadi kalau seumpamanya kita menemukan kata ya, kita tulis ya. Terus nanti itu kan ada pohon kan? Jadi setiap kalian ini akan menuliskan kata yang tidak ditahu. Misalnya dalam cerita itu ada kata yang tidak dimengerti, tapi kamu cari sendiri artinya, ya? Kamu cari sendiri artinya, baru kamu tulis di kertas. Kamu gambar, beri gambaran ya, supaya cantik. Seperti di majalah ini ada tidak? Di muka ini ya? Kamu tempel, baru tulis nama. Pesan artinya ya, amanat dari cerita ini misalnya ya, atau tidak di dalam dalam pembelajaran itu ibu kasih tugas misalnya tentukan tokoh ceritanya ya, tokoh ceritanya siapa ya, terus apa lagi, pesannya apa, terus apa lagi, watak atau apa? Tokoh sifat. Karakter dari tokoh. Jadi kalau misalnya maling kundang, bagaimana dia sifat karakternya atau sifatnya? Ini bisa kamu buat dalam kertas. Terus kamu hias seindah mungkin. Tulisannya itu masih bagus ya. Itu juga berarti kamu punya Tulisan. supaya kamu rapi, kreatif ya. Kalau kamu taruh gambar bunga kah atau apa, Gambar tapi dalam tugas ini kamu buat di kertas. Setelah itu kamu tempel di pohon itu ya. Jadi tulis namanya, misalnya di sini Hamdi. Dapat lihat oh ini Hamdi punya. Gagal ini lagi siapa punya? Ini gagal dia gagal. Jadi kamu tanding ya. Siapa yang lebih cantik? Siapa yang lebih indah? Ya. Lihat dulu nanti ya. Jangan saya tapi tidak Dibuktikan. Iya, yang dibuktikan. Ya betul itu. Jangan cuma membaca kita. Jadi bisa tidak seperti itu kita buat kegiatan di sana? Bisa. Ya? Bisa. Bisa. Atau ada usul yang lain? Hah? Ada lagi selain yang ibu usulkan ini? Ada lagi? Coba berpikir dulu. Hiasan kreatif. Hah? Sekarang ibu bagikan saja ya. Kira-kira usul-usul apa yang kamu masukkan, kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam pondok baca itu. Sekarang ibu kasih ya. Tulis. Nanti ditempel. Tulis. Barangkali apa? Usul apa kamu ya? Ya. Pendapatmu. Jadi jangan cuma ibu punya usul. Kamu juga. Gimana? Misalnya apa yang harus kita lakukan? Maksudnya supaya kita punya kegiatan di pondok baca itu lebih apa ya? Lebih menarik, lebih nyaman, ya. Dan kamu lebih kreatif, ya. Semua ada. Semua harus ada pendapatnya ya. Kira-kira apa? Jangan lupa kan balik di lemnya. Lemnya di sini. Jadi bisa ditempel nanti. Kira-kira pendapatnya apa? Itu contoh tadi bahasa Indonesia ya. Ya. Tidak, kamu punya pendapat kira-kira apa yang kita lakukan nanti selanjutnya saja? Iya, satu-satu tuh orang. Apa? Ya, semua nanti kita tampung. Apa kira-kira yang baik? Kira-kira apa ya?
Itu tadi contohnya edukasi. Sekarang kamu punya usul lagi kemudian, ya? Kira-kira apa? Nanti itu yang kita lakukan di pondok baca. Ya? Jadi makanya Sudah. Ibu harapkan nanti ini hari Jumat ingatkan orang tuanya ya. Ya? Itu datang. Jangan tidak ya? Karena ini sisa di atas. Baru nanti kita buat lagi 2. Itu baru 1 ya. Kira apa? Kasih besar-besar. Coba kalau sudah tempel di sini. Mana yang di sini tempel? Ada nama? Tulis namanya ya supaya tahu. Iya. Kira-kira sarannya apa? Kira-kira sarannya apa? Supaya kita punya pondok baca itu bisa berjalan Lancar. dengan Lancar. baik. Ya. Sudah. Saya tulis tadi situ memakai Sarannya ya. Belum nanti itu nanti kalau kamu sudah di pondok baca itu juga satu sarannya. Satu. Oke. Kamu apa? Saya game angkat uang. Saya nggak buang uang. Nah. Sudah semua? Kira-kira bagaimana supaya ini pondok baca ini bisa bagus dan bisa menarik supaya kamu lebih nyaman. Kira apa? Selain usulnya tadi, ya? Oh, anu supaya lebih menyala dan tepat uang. Dan tanaman. Terus apa lagi? Itu, kamu tulis tadi? Menanam. Kau sudah tulis tadi tuh? Sudah? Ayo. Nanti kita sudah? 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 Sudah, tembel saja. Tembel. Ya? Nah sekarang ada namanya toh? Ya, di sini kata-kata di dalam pondok baca itu ada yang usulkan membaca cerita. Ya? Ini membaca cerita. Ya? Ini kita kasih kita ya. Ini ada yang bilang membersihkan pondok. Nah, berarti membersihkan pondok itu sini ya. Kira-kira kalau membersihkan pondok apa cuma dibersihkan? Ya, supaya cantik apa? Ini menghias pondok agar lebih bagus. Iya, bisa. Lagi. Membaca dalam pondok ini sama tadi ya. Ini apa ini? Tanaman menanam. Menanam tanaman ya. Apa lagi? Menggantung bunga. Kalau siapa punya usul nanti ini menggantung bunga berarti dia nanti yang bawa bunga gantung. Ya, supaya cantik. Membersihkan sampah di pondok. Baca agar lebih nyaman belajar ya. Tentunya harus begitu ya. Menghias dalam pondok. Ya. Membaca sambil bermain bisa juga ya. Jadi nanti kita di dalam pondok itu bisa membaca sambil bermain supaya kita tidak bosan. Bisa mendapatkan ilmu ya. Tentunya baca ya. Membaca dan
Ya ini tadi ada satu usul membaca dan bercerita. Bisa juga setelah kalian membaca, kalian bisa bercerita. Ya, bisa. Jadi ini satu usul yang bagus juga ya. Setelah membaca, kalian bercerita. Bisa, ya. Misalnya kita baca yang seperti diceritakan tadi Malimpuna judulnya ya. Setelah kalian baca, jadi termasuk ini bercerita kembali. Kamu yang perhatikan, ya. Betul tidak apa yang diceritakan itu? Setidaknya kamu sanggah ya. Umpan baliknya bagaimana? Ya, betul tidak? Misalnya ada cerita. Malik Kundang adalah sebuah cerita rakyat, ya. Nah, kamu lihat, perhatikan. Itu bisa juga jadi satu usul yang bagus ya. Setelah kalian membaca, kamu menceritakannya di depan teman-teman. Seperti yang ibu ajarkan kalau apel itu ya. Jadi sebelum masuk di kelas kita apel, ibu ajar untuk berani tampil ya. Supaya apa? Supaya melatih kamu punya mental ya. Ini bisa satu usul ya. Ya, satu. Berarti sudah tiga. Sudah tiga ya. Ini tadi membaca cerita bersama teman, menghias dalam pondok. Belum. Hilang nih. Membersihkan membereskan pondok baca, bermain sambil belajar. Iya, ini saran saya mengadakan apa ini? Mengadakan sains. Game. Bisa juga. Setelah kalian membaca, kita buat game. Ya? Ya. Asik gitu. Boleh. Nanti setelah pondoknya jadi baru kita buat seperti apa yang kita. Ya? Ingat? Boleh dicatat? Usul-usulnya? Satu. Coba kalian baca tuh. Baca apa? Catat tuh supaya diingat nanti kalau pondok baca sudah jadi. Nanti kita kasih tahu yang lain. Satu. Menghias pondok baca supaya agar lebih menarik. Jadi jangan cuma seperti apa tadi? Gantung bunga, membersihkan apanya itu supaya lebih boleh di sekitar kitanya itu kita tanam bunga ya. Bisa tidak nanti? Boleh kan? Ya. Boleh dicatat dulu. Sudah. Kedua, apa tadi? Membaca dan menceritakan. Jadi setelah kalian membaca, kalian menceritakan, ya? Ya. Kalau usulnya itu tadi apa? Kalau usulnya itu tadi apa? Hah? Membaca dan menemukan kata dengan pengertian